Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslim dengan NIM 211F10311, mahasiswa kampus Unipar. Kali ini saya akan merangkum hasil makalah kelompok 2, yaitu tentang permasalahan sosial, yaitu 1 tentang bencana alam, 2 kerusuhan, dan 3 suku terasing, untuk memenuhi tugas UAS dosen Bunda Sugihartati SPD MPD. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu tentang bencana alam. Bencana alam adalah sesuatu yang terjadi yang membuat perubahan yang berdampak besar terhadap lingkungan, dan lebih umumnya bencana alam ini bersifat negatif, seperti bencana alam longsor, banjir, tsunami, gempa bumi, angin topan, dan lain sebagainya. Bencana alam sendiri dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi pihak-pihak tertentu. Salah satu contohnya yaitu tsunami. Tsunami adalah bencana alam yang dimana gelombang air laut itu terlalu tinggi dan terlalu besar sehingga dapat menyebabkan nelayan itu tidak bisa pergi ke laut untuk mengambil ikan di sana, karena disebabkan ombak yang besar, dan juga ketika ombak itu datang ke darat, dan itu akan merusak pemukiman warga yang di sekitar pantai. Nah, ini juga salah satu faktor yang membuat tsunami ini yang juga harus dihindari atau diwaspadai di masyarakat sekitar pantai. Nah, juga seperti di pedesaan, yaitu ketika banjir. Banjir itu adalah air sungai yang meluap ke darat dan merendam seluruh pemukiman warga. Nah, dampak negatif dari banjir itu sendiri dapat memutus akses jalan yang ada di sekitar pedesaan maupun daerah perkotaan juga bisa terendam banjir. Nah, kalau seperti contohnya daerah pegunungan yang mengalami gunung meletus. Nah, di sana gunung letusan atau abu vulkanik itu akan sangat berdampak negatif bagi sistem udara atau dalam sistem oksigen yang kita hirup setiap hari, seperti sesak nafas, kabut, dan lain sebagainya. Jarak pandang itu terbatas dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk tanah longsor itu juga sangat berdampak negatif bagi daerah sekitar pegunungan juga, karena ketika tanah itu longsor dan tepat di bawah ketinggian itu ada pemukiman warga, nah tanah itu tersebut itu akan menimpa pemukiman warga sehingga terjadi kerusakan yang sangat besar, itu kerugiannya. Dan juga seperti kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat merugikan seluruh lapisan makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan juga udara akan sangat panas ketika salah satu hutan hijau itu juga terbakar, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tentang angin topan atau angin puting beliung kalau kita sebut di daerah Indonesia. Angin topan atau angin puting beliung sendiri dapat menyebabkan kehancuran dimanapun ia berada. Bisa merusak segala bangunan, segala akses jalan, bisa membuat padam lampu di sekitar, yaitu dapat menumbangkan pohon dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu bencana yang tidak bisa ditanggulangi atau tidak bisa tidak bisa dicegah, karena datangnya pun tiba-tiba, itu tergantung suhu udara di lingkungan itu tersebut. Nah, caranya yaitu dengan kita semaksimal mungkin mengamankan diri ke tempat yang lebih aman ketika terjadi badai angin puting beliung tersebut. Begitu juga tsunami. Tsunami itu salah satu bencana alam yang tidak bisa kita cegah, karena datangnya pun secara tiba-tiba, tergantung juga peringatan dari BMKG atau lembaga yang menanggulangi bencana alam tersebut.
Nah, untuk bencana-bencana yang lain itu masih bisa dicegah seperti banjir. Banjir itu bisa dicegah kalau selokan-selokan di daerah rumah itu tidak tersumbat dan juga tidak ada pembuangan limbah yang banyak ke sungai, yaitu ya ke sungai. Nah, itu juga dapat mencegah adanya banjir. Dan untuk mencegah tanah longsor di daerah pegunungan itu dapat kita menanam kembali hutan yang gundul. Yang disebutkan tadi itu dampak-dampak negatif dari bencana alam. Apakah bencana alam itu cuma ada dampak negatifnya? Tentu tidak. Dampak positif dari bencana alam salah satunya yang seperti contoh hmm, tanah longsor itu mengingatkan kita agar lebih menjaga lingkungan kita, khususnya di daerah pegunungan. Jadi, di daerah pegunungan ketika terjadi penebangan liar, itu kita harus cepat-cepat menanam kembali benihnya untuk menggantikan pohon tersebut. Nah, karena kalau dibiarkan, tanah itu akan tandus. Nah, tandus dan akhirnya ketika terjadi hujan lebat, tanah itu akan mengalami longsor dan akan menimpa pemukiman warga ketika tanah tersebut tidak dirawat. Nah, juga contohnya seperti banjir tadi. Nah, ketika banjir itu juga menanamkan hal positif bagi kita, yaitu bagaimana cara kita menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, seperti sampah-sampah di selokan kita harus rutin dibersihkan. Sampah-sampah yang ada di daerah selokan-selokan di sekitar rumah kita itu juga kita adakan kerja bakti, bersih-bersih, dan juga mengajarkan kita agar tidak membuang sampah di sungai. Nah, ini juga menjadi faktor yang menyebabkan banjir. Nah, untuk masyarakat setempat seperti perusahaan-perusahaan yang seenaknya saja membuang limbah pabriknya ke sungai. Nah, itu juga harus diingatkan pada pemilik perusahaan tersebut, dan dengan cara kita memberitahu atau kita meminta kepada pihak yang berwajib setempat untuk memberitahukan agar membuang limbahnya itu ke tempat yang mereka harus sediakan sendiri agar tidak mencemari sungai dan juga tidak menyebabkan banjir. Nah, penanggulangan bencana alam ini juga sangat diperhatikan oleh pemerintah, yaitu dengan membangun atau mengadakan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, yaitu dalam hal penanggulangan bencana. Nah, di sini segala bencana alam itu mungkin yang bisa diprediksi dengan kadar tertentu dan kemampuan tertentu. Nah, di sini juga dapat membantu kita untuk mendapatkan informasi sejak dini tentang perubahan alam yang bisa sewaktu-waktu terjadi. Seperti halnya kemarin itu ada gunung meletus. Nah, di situ BMKG sudah mengeluarkan peringatan agar di daerah yang terdampak gunung meletus itu untuk segera meninggalkan area rumah mereka untuk ke tempat yang lebih aman. Itu juga membantu kita dalam penanggulangan hal bencana alam. Dan juga di sini juga sangat ditekankan bahwa menjaga alam itu sangat penting untuk kita semua agar mendapat keamanan, ketentraman, dan lain sebagainya. Karena ketika alamnya terjaga, manusianya pun terjaga dari segala mara bahaya dan apapun itu yang akan mengganggu kehidupan kita. Juga harus menanamkan hal positif kepada warga setempat agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini perlu menjadi tugas untuk kita untuk saling mengingatkan ketika kita membuang sampah itu hendaknya pada tempatnya. Karena budaya membuang sampah di sungai itu mungkin sudah biasa di daerah Indonesia. Itu menjadi PR bagi kita bagaimana menyadarkan mereka betapa pentingnya menjaga lingkungan, baik itu di daerah pedesaan, di pantai, perkotaan, untuk keamanan kita bersama. Jadi marilah kita jaga sama-sama bumi kita agar tercipta suasana yang aman, tentram, dan bisa menyejukkan untuk bumi kita tercinta.